di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya di tahun 2022 ini Tuhan senantiasa memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, dan semua impian kita dapat tercapai. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan dan bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ayo teman-teman, mari semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Oke, Pi. Oke, Pi. Siap? Siap dong. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ayo semua, masih semangat? Kita menyanyi satu lagu lagi ya. Lagu apa, Ipi? I want to be your friend. Lagu baru ya, Kak Elis? Sepertinya lagu baru. Iya, lagu baru. Ayo kita belajar sama-sama. When we walk to the left and we walk to the right and we walk and we walk and we walk all day with a heel and a toe and a halfway around with a heel and a toe and then you found friends. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu lagunya? Sudah dong. Mari kita coba. When we walk to the left and we walk to the right and we walk and we walk and we walk all day with a heel and a toe and a halfway around with a heel and a toe and then you found friends. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Untuk mengawali ibadah pagi ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul secara virtual untuk ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir di ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Serta biarlah mulut kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh yeah, man. I love you, Jesus, deep down my heart. I love you, Jesus.
in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. Oh yeah. I praise you, Jesus, deep down in my heart. This is what he said. Deep, deep, down, down, deep down in my Oh heart. yeah. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh so deep. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Mau musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan, firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, aku kulaksanakan, dan korban syukur aku kubayar kepadamu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh pendeta. Berkati kami agar bisa mengerti dan mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dimulai dari ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang telah kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Allah dan yang melakukannya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, saya punya makanan, punya roti, mau makan. Ada 1, 2, 3. Kira-kira ada yang mau juga nggak ya? Mau? Boleh? Kamu mau juga? Boleh? Sebentar ya. Berbagi itu tidak sulit, apalagi kalau kita punya banyak, kita punya berlebihan. Tapi kalau tinggal satu, bagaimana? Kalau kita tidak punya, bagaimana? Apakah kita bisa berbagi?
Rupanya, sekalipun berbagi ketika kita punya sesuatu yang berlebihan, punya banyak, itu mudah, itu bisa dilakukan. Tuhan juga ingin kita berbagi bukan hanya ketika kita punya yang banyak, tetapi juga ketika kita kekurangan. Bacaan kita menceritakan bagaimana Elia, nabi Tuhan, yang pada saat itu sedang dalam kesulitan. Dia harus pergi dari satu tempat ke tempat lain karena ada banyak orang yang tidak menyukai Elia, yang berupaya untuk mengejar Elia, membunuh Elia. Tuhan menolong Elia dengan memberikan dia makanan dimanapun Elia berada. Kali ini Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, dan di sana dia bertemu dengan seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami, yang suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal, yang bukan dalam kondisi kaya loh, bukan punya banyak harta, tetapi dalam kondisi sangat susah. Dia tidak memiliki apapun. Dia hanya punya segenggam tepung dan juga sedikit minyak dalam tempayan, dalam buli-buli kecilnya. Bisa untuk membuat satu ketul roti. Tetapi Elia pada saat itu meminta supaya ibu ini membuatkan dia roti. Bagi ibu yang tidak punya apa-apa lagi, membuatkan roti untuk Elia itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena roti itu harusnya bisa dimakan oleh anaknya bersama dengan dia sekalipun mungkin cuma sedikit. Tapi kemudian ya dia tidak tahu lagi besoknya dia akan makan apa. Itu makanan mereka untuk hari itu. Tetapi Elia mengatakan Tuhan akan tetap memelihara hidupnya sampai nanti musim hujan datang. Ada kehidupan, ada makanan yang bisa dinikmati. Ibu itu kemudian pergi kembali ke rumahnya dengan apa yang dimiliki, dengan hanya sedikit tepung dan juga minyak. Ia membuat roti. Lalu ia berikan kepada Elia. Setelah ia berikan kepada Elia, dia mau membuat roti lagi. Saat itu tidak ada yang menjamin untuk dia betul nggak sih akan bisa makan. Dalam hatinya pasti masih ada pertanyaan. Benar nggak nih kalau saya sudah kasih makanannya untuk orang itu, maka saya akan bisa makan bersama dengan anak saya. Tapi rupanya Allah betul-betul memberikan makanan untuk mereka. Tepung di dalam tempayannya tidak habis. Begitu juga dengan minyak dalam buli-bulinya. Tidak habis. Dia bisa makan. Hanya sedikit yang dia miliki. Tetapi rupanya ketika dia mau memberikan apa yang dia miliki itu, Tuhan bisa memakainya untuk hal yang lebih besar. Jadi berkat bagi orang lain. Dia dan anaknya bisa makan bukan hanya untuk hari itu, tetapi sampai musim hujan, sampai ada makanan-makanan lainnya. Juga ada Elia yang bisa ikut serta makan bersama-sama dengan dia. Tuhan memelihara orang-orang yang mau loh berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sekalipun mungkin dia tidak dalam kondisi punya banyak. Sekalipun ya hanya itu yang dia miliki. Tetapi Tuhan justru akan memberkati. Sampai sekalipun rasanya tidak mungkin, itu bisa terjadi. Dia bisa berbagi untuk orang lain, tetapi dia sendiri juga bisa merasakan berkat Tuhan. Nah, ini panggilan untuk kita. Bagaimana dalam kehidupan kita bisa memberikan apa yang kita miliki, kita bisa berbagi dengan orang lain. Waktu di masa pandemi ini, di 1-2 tahun terakhir ini, ada banyak orang yang punya ide. Mereka yang tidak memiliki banyak hal, mereka cuma bisa membeli keperluan sehari-hari, mereka mencoba membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka gantungkan di pintu rumah. Isinya apa? Isinya bahan-bahan sayur,
bukan yang mahal, yang mewah, bahan-bahan sayur biasa. Mungkin satu kantong itu bisa untuk 1 hari untuk sesamanya. Dia lakukan itu, dia bisa berikan beberapa. Lalu suatu ketika di rumah itu kedatangan seorang ibu tua yang memperhatikan kantong demi kantong yang ada di pintu itu. Kemudian dia coba ambil satu, dia melihat. Lalu keesokan harinya dia datang, tapi kali ini sudah tidak ada. Sayur-sayur yang biasa dibagikan sudah habis. Lalu si pemilik rumah tanyakan kepada dia, ibu, mohon maaf, ibu tinggal di mana? Nanti kalau ada lagi saya akan sisakan untuk ibu atau saya antarkan ke rumah ibu. Tapi si ibu tua itu kemudian mengatakan, tidak, kemarin saya lihat isinya, saya ambil. Lalu saya punya niat, minggu depan saya bisa panen kacang panjang. Nanti saya akan kirimkan ke sini supaya bisa ikutan dibagikan kepada yang lain. Lalu juga ada sedikit cabai, nanti itu bisa dibagikan untuk orang lain. Saya punya kebun kecil di rumah. Nanti kalau ada kesempatan untuk panen lagi, saya akan berikan juga. Saya titip ya sama Mbak. Itu ujar si ibu tua yang mengambil kantong makanan yang dibagikan, kantong bahan makanan yang dibagikan sebelumnya. Ibu ini bukan orang yang berada, bukan orang kaya, tetapi dia mau berbagi apa yang dia miliki. Dia menanam beberapa macam sayuran, dan sayuran itu mungkin terlampau banyak untuk dia, maka dia membagikan yang dia miliki. Bukan orang kaya, bukan orang yang berada, tetapi dia mau membagikan apa yang dia miliki. Bagaimana dengan kalian? Anak-anak apa sih yang dimiliki? Kalian punya boneka? Ada loh anak-anak yang tidak punya boneka, yang mungkin mereka juga butuh teman untuk bermain, membutuhkan mainan yang kalian miliki. Itu bisa loh diberikan kepada yang lain. Mungkin kalian bisa gantungkan juga di depan rumah, di depan pintu pagar, dan dituliskan, silakan ambil bagi yang perlu. Lalu kalian juga punya pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang sulit ketika belajar lalu minta ajarin sama kalian, ayo berbagi apa yang kalian miliki. Itu akan membuat ia jadi pintar dan kalian juga bertambah pintar loh. Atau ada yang lain? Ya, kalian semua punya senyum. Senyum kalian bisa dibagikan kepada yang lain. Papa mama ketika berangkat kerja, kalian bisa bagikan senyum kepada mereka. Ketika mereka pulang kerja dari kantor dalam kondisi capek, kalian bisa menyambut mereka dengan senyuman. Ketika mereka melihat senyum kalian, mereka akan merasakan, wah, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Sehingga mereka bisa memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Itu kalian. Kalian tahu nggak? Karena itu, jangan ragu membagikan apapun yang kalian miliki. Karena Tuhan mau kita berbagi. Aku juga mau berbagi. Sekarang aku mau makan nih. Kamu mau juga? Boleh. Habis. Aku gimana dong? Untuk aku? Wah, senang ya. Terima kasih.
ternyata ada yang mau berbagi sama aku. Tuhan betul-betul memelihara orang-orang yang mau berbagi kepada sesamanya loh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tolonglah kami supaya sekalipun kami masih kecil, kami bisa berbagi dengan sesama kami, apapun yang bisa kami lakukan. Terlebih lagi, berbagi dengan orang-orang yang ada di rumah kami. Tuhan yang baik, kami mau berdoa dan menyerahkan kami yang masih harus belajar dari rumah, masih melakukan pembelajaran dari rumah, tetapi sekaligus juga mulai belajar, membiasakan diri, belajar tatap muka di sekolah. Mari Tuhan, berikanlah kami semangat supaya kami betul-betul bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru kami. Tolonglah supaya jaringan yang kami perlukan, butuhkan, jaringan internet bisa berfungsi dengan baik sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami yang mendampingi kami. Kami mohon Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa tetap bekerja, tetapi mereka juga boleh mendampingi kami dalam belajar. Kami mau berdoa untuk guru-guru kami, sertailah mereka dengan segala kondisi mereka. Engkau berkati sehingga mereka bisa mengajar dengan baik, menyiapkan materi untuk pelajaran dengan sebaik mungkin, tetapi mereka juga bisa merawat anak ataupun juga keluarga yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami mau berdoa, kami rindu COVID ini bisa segera berakhir ya Tuhan, pandemi COVID bisa berakhir. Kami rindu, kami bisa kembali beraktivitas di luar dengan bebas. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau yang boleh menolong kami, Engkau yang boleh melepaskan kami dari kondisi sekarang. Berkati orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan beragam uji coba. Tuhan berkati sertai sehingga mereka boleh menemukan vaksin yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan Tuhan berkati juga sehingga kebijakan pemerintah untuk vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Semua orang bisa divaksin nantinya dan bisa kembali beraktivitas. Berdoa untuk rekan-rekan orang-orang yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang terpapar COVID ataupun juga penyakit lainnya. Kami tahu Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tolong sertai berkati mereka, Tuhan yang boleh jaga, pelihara mereka, rawat mereka, Tuhan yang boleh memulihkan. Berkati keluarga yang merawat, tolong berikan kasih yang besar sekali bagi mereka, sehingga mereka bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang sedang sakit. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri, para pemimpin negeri ini. Kami mohon Tuhan memimpin mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau kembali dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin.